Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah satu situasi yang lagi super panas dan bikin banyak orang garuk-garuk kepala di market. Yap, pergerakan liar saham WBSA di hari kedua IPO-nya. Kita bakal fokus banget ngebahas manuver si underwriter, yaitu MG. Data yang bakal kita bahas hari ini beneran bisa ngubah cara pandang kalian ngelihat manuver bandar di pasar. Nah, pertanyaan pertama dari saya nih buat kalian, jujur aja, masih pada hold saham WBSA nggak? Hari ini kan market lumayan dibikin panik ya, ada goncangan harga yang pasti bikin banyak retail tahan napas. Tapi tenang, kita di sini nggak mau ikutan panik cuma gara-gara rumor. Kita bakal bongkar langsung data transaksinya, biar ketahuan nih apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Oke, mari kita mulai sesi bedah data kita. Goncangan hari kedua WBSA. Coba kalian perhatiin paradoks yang lumayan aneh hari ini. Jadi gini, underwriter atau penjamin emisi saham WBSA, yaitu broker MG, itu ketahuan lagi jualan tepat di harga pucuk, alias di batas atas atau ARA. Logikanya kan gini ya, kalau bandar jualan besar-besaran di pucuk, harganya pasti langsung longsor dong. Tapi anehnya, MG ini kelihatan banget aktif ngejaga harga penutupannya biar tetap hijau dan terkunci. Kalau niat mereka cuma mau guyur barang alias pure dumping, harusnya closingnya udah merah tebal dong. Kira-kira kenapa ya mereka repot-repot nahan harganya? Lanjut ke bagian kedua, manuver underwriter broker MG. Kita cek operasi di balik layarnya. Nah, ini dia titik awal investigasinya. Kalau kita lacak rekam jejak transaksinya, si broker MG ini dapat barang mereka di pasar reguler tuh di harga rata-rata 1.291. Sementara itu, di pasar nego ada broker lain yaitu CP yang borong gede-gedean di harga 1.600. Nilainya bahkan lebih dari 2,6 miliar. Kelihatan banget kan ada gap harga yang lumayan jauh? MG punya modal di bawah, dan hari ini mereka kayaknya mutusin buat mulai ngelepas sebagian amunisi mereka. Terus pertanyaannya, siapa yang nampung barang jualan MG ini? Ya nggak lain dan nggak bukan para investor retail lewat broker-broker kayak Excel, OD, RPBI, dan MU. Ini tuh udah kayak pola distribusi klasik banget, di mana pemain raksasa mulai ngoper barang ke tangan investor individu yang mungkin ya lagi kena FOMO. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian keburu panik, coba kita lihat dulu deh skala sebenarnya dari transaksi ini. Masuk ke bagian ketiga, realita kepemilikan saham MG. Mari kita lihat fakta kepemilikannya. Poin paling krusialnya ada di sini. Sebagai underwriter, si MG ini megang kontrol porsi yang super masif, yaitu 72% dari total saham yang ditawarin pas IPO. Ini tuh bukan angka yang main-main, mereka ini megang jutaan lot. Jadi bisa dibilang, merekalah penguasa utama dari suplai saham WBSA saat ini. Nah, sekarang coba kalian bandingin persentase raksasa tadi sama angka ini. 177.000 lot. Ini adalah jumlah pasti dari barang yang dijual sama MG hari ini. Kalau dibandingin sama jutaan lot yang mereka pegang dari porsi 72% tadi, 177.000 lot ini tuh ibaratnya cuma seujung kuku. Cuma secuil aja dari total amunisi mereka. Jadi, kalau ada narasi yang bilang MG lagi ngebuang semua barangnya hari ini, ya jelas itu kurang akurat. Datanya nunjukin mereka baru ngelepas sebagian super kecil. Terus kenapa ya mereka nggak sekalian aja jual semuanya mumpung harganya lagi tinggi? Ini bawa kita ke bagian keempat. Efek mekanisme FCE pada WBSA. Ada tantangan logistik yang serius di sini. Buat yang belum ngeh, saham WBSA ini kan lagi ada di papan pemantauan khusus dengan mekanisme full call auction alias FCA. Mari kita urai logikanya pelan-pelan. Pertama, di FCA ini visibilitasnya itu bener-bener nol. Pembeli sama penjual tuh kayak lagi lelang buta, nggak ada yang bisa lihat antrian bid atau offer. Kedua, karena kondisinya buta begini, kalau MJ sampai nekat ngeguyur atau ngebuang sisa jutaan lot mereka sekaligus, sistem bakal langsung nge-match transaksinya di harga paling bawah. Efeknya, ya auto-reject bawah atau ARB secara instan. Ketiga, kalau sampai ARB, ya jelas retail bakal langsung panik luar biasa, dan detik itu juga berhenti beli. Emangnya siapa yang mau nampung barang pas harganya lagi terjun bebas? Nggak ada kan? Makanya situasi ini tuh bisa kita sebut sebagai jebakan FCA. Sebagai pihak yang nguasin mayoritas supply, aturan lelang buta ini malah jadi senjata makan tuan yang ngunci pergerakan mereka. Pemegang mayoritas kayak MG ini literally nggak bisa ngejual dalam volume raksasa tanpa bikin harga aset yang mereka pegang sendiri hancur lebur. Kalau mereka asal guyur, sama aja mereka ngebakar nilai investasi mereka sendiri sebelum sempat profit maksimal. Ini benar-benar mimpi buruk logistik buat bandar gede, dan justru karena itulah, mereka terpaksa harus main dengan sangat-sangat hati-hati. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kelima, proyeksi harga saham besok. Gimana nih kesimpulannya? Kalau kita perhatiin pola distribusi ke retail hari ini, di bawah tekanan si FCE tadi, buat bisa nyentuh batas atas atau ARA lagi besok itu sejujurnya agak berat ya, soalnya tekanan jualnya udah mulai kerasa. Tapi, ada kabar baiknya nih.
Harganya juga kemungkinan besar nggak bakal sampai longsor parah atau kena ARB berjeri-jilid. Kenapa gitu? Ya balik lagi, karena MG itu masih punya sisa barang yang numpuk banget. Mereka punya kepentingan besar buat ngejagain harganya biar nggak runtuh, supaya likuiditasnya tetap ada pas nanti mereka butuh buat jualan sisa barangnya di kondisi market yang udah lebih normal. Analisis ini juga sejalan banget nih sama kesimpulan dari data sumber kita hari ini. Secara singkat dibilang, harusnya sih masih aman ya untuk di-hold. Mengingat underwriter itu butuh kondisi market yang nggak kehalang sama FCA buat bisa jualan barang raksasa mereka tanpa ngerusak harga, pastinya mereka bakal sekuat tenaga ngejaga stabilitas saham ini dalam jangka pendek. Jadi buat kalian yang masih pegang, ya setidaknya bisa sedikit bernapas lega. Nah, buat nutup sesi bedah data kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Mungkinkah si underwriter ini tuh sebenarnya lagi diem-diem ngerancang strategi exit yang jauh lebih masif? Kalau hari ini aja mereka ketahan gara-gara aturan FCA, coba dibayangin apa yang bakal terjadi tepat di detik belenggu lelang buta ini diangkat dan mereka akhirnya bisa ngelihat kedalaman pasar dengan jelas. Wah, ini sih wajib banget kita pantau terus pergerakannya. Oke, makasih ya udah nemenin saya ngebedah data hari ini. Sampai ketemu di sesi analisis kita berikutnya.